Recording in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binasta'in wa ala umri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Imasul Jannah selaku pengampu matkul ulumul hadis serta rekan-rekan yang melihat video ini. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang penyusunan kitab Sahih Bukhari. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang nama lengkap kitab Sahih Bukhari. Nama lengkap kitab Sahih Bukhari. Nama kitab ini adalah Al-Jami, Al-Musna, Al-Sahih, Al-Mukhtasar min Umul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunani wa Ayami. Menurut Muhammad Ajaj Al-Khatib, yang dimaksud dengan Al-Jami dalam judul tersebut adalah memuat hadis-hadis tentang hukum, keutamaan amal, tata pergaulan, sejarah, dan kabar yang akan datang. Sedangkan Al-Musnad mengandung arti bahwa Imam Bukhari hanya memasukkan hadis-hadis yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah. Dan kata Al-Sahih dimaksudkan bahwa kitab tersebut tidak dimasukkan hadis-hadis yang dhaif. Selanjutnya yaitu latar belakang penyusunan kitab Sahih Bukhari. Pada waktu itu, setelah Imam Bukhari membaca hadis-hadis karya ulama besar, ia menemukan hadis yang tercampur antara sahih dan dhaif sehingga membuat ia berinisiatif mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja agar dapat memudahkan bagi orang-orang yang hendak merujuk dalil suatu permasalahan tanpa kesusahan menganalisa kualitas sanad dan matan hadis tersebut karena sudah terseleksi. Selain faktor di atas, ada pula riwayat yang mengatakan bahwa gurunya Ishaq bin Rahuwaih pernah mengatakan, bagaimana kalau salah satu di antara kalian mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih dalam sebuah kitab tersendiri. Inilah yang mendorong Imam Bukhari untuk menyusun kitab ini. Sekarang Imam Bukhari gerak hatinya untuk melakukan penyusunan kitab tersebut. Sebab lainnya adalah Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi. Dan sebab tafsiran mimpi inilah yang menggerakkan untuk mengumpulkan hadis Nabi dalam Jami' As-Sahih. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan kitab Sahih Bukhari. Dari informasi yang disampaikan oleh seorang muridnya yang bernama Al-Dubabi bahwa ia pernah mendengar aku menyusun kitab Al-Jami, Al-Musnad, Al-Sahih ini di Masjid Al-Haram. Aku tidak memasukkan sebuah hadis pun sebelum aku sholat istikharah 2 rakaat. Setelah itu aku baru betul-betul merasa yakin bahwa hadis tersebut adalah sahih. Adapun sistematikanya ada 4 macam. Yang pertama yaitu sistematika sahih dan sunan. Yaitu sebuah kitab yang disusun dengan cara membagi menjadi beberapa kitab dan setiap kitab dibagi lagi menjadi beberapa bab. Yang kedua yaitu sistem musnad, yaitu sebuah kitab hadis yang disusun menurut nama periwayat pertama yang menerima dari Rasul.
Seperti semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, maka ditaruh nama Abu Bakar. Yang ketiga yaitu berdasarkan 5 bagian. 5 bagian tersebut yaitu berisi tentang perintah, larangan, khabar, ibadah, dan af'al secara umum. Yang keempat yaitu kitab yang disusun berdasarkan sistematika kamus, yaitu disusun dengan memakai sistematika model pertama, yaitu dengan membagi beberapa judul tertentu dengan istilah. Kitab berjumlah 97 kitab. Istilah kitab dibagi beberapa subjudul dengan istilah bab berjumlah 4.550 bab. Dimulai dengan bab Fad'u al-Wahyu. Kemudian disusul dengan kitab Al-Iman Al-Ilm. Dan seterusnya dengan jumlah hadis secara keseluruhan yaitu 7.275 buah hadis yang termasuk terulang atau 4.000 hadis yang tidak terulang. Selanjutnya yaitu syarat hadis sahih. Yang pertama yaitu perawinya David. Yang kedua perawinya adil. Yang ketiga yaitu sanadnya muttasil. Yang keempat yaitu hadisnya tidak syadz. Yang keempat yaitu tidak ada ilah. Adapun penilaian terhadap kitab Sahih Bukhari yaitu mencakup kritik dan pujian yang ditunjukkan kepada Imam Bukhari oleh Dar al-Qutni berkenaan dengan 80 periwayat dan 110 buah hadis yang tidak memenuhi standar tinggi sebagaimana hadis-hadis Imam Bukhari yang lainnya. Kritikan ini disanggah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani karena setelah diadakan penelitian sesama yang dikatakan Dar al-Qutni sebagai hadis mu'allaq bahkan munqati, ternyata semuanya marfu dan muttasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.